Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Agatha Putri. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian saham biasa. Saham biasa atau common stock adalah jenis saham dengan klaim yang didasarkan pada laba rugi yang dihasilkan oleh perusahaan atau emiten. Ada 5 karakteristik dari saham biasa. Yang pertama yaitu hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan saat perusahaan dilikuidasi. Yang kedua, hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan lain yang ditetapkan pada rapat umum pemegang saham. Yang ketiga, dividen jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui dalam RUPS. Nah, yang keempat, hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut ditawarkan kepada masyarakat. Nah, yang kelima, tidak ada jatuh tempo. Untuk saham biasa, ada juga keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan dari saham biasa yaitu saham biasa tidak memberikan dividen yang tetap. Nah, dividen yang tetap berarti dividennya berubah-ubah sesuai dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Jika labanya meningkat, maka dividen yang kita terima juga meningkat pastinya. Nah, yang kedua yaitu saham biasa tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Jadi, kita sebagai pemilik saham biasa tidak perlu merasa khawatir jika saham jatuh tempo dan kita harus membayar denda dan sebagainya. Tidak ada. Nah, berikutnya yaitu saham biasa akan meningkatkan kredibilitas perusahaan karena meningkatkan jaminan bagi pihak tertentu. Sehingga kredibilitas perusahaan kita bisa meningkat karena kita memiliki saham biasa. Saham biasa pada saat tertentu dapat dijual lebih mudah karena dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada utang dan ikut serta sebagai pemilik perusahaan. Karena jika kita telah memiliki saham biasa, maka kita termasuk pemegang saham atau pemilik perusahaan tersebut. Dan saham biasa juga lebih mudah cara penjualannya. Berikutnya yaitu kelemahan dari saham biasa ada 5. Yang pertama yaitu saham biasa lebih banyak memberikan hak untuk memperoleh laba kepada pemilik perusahaan. Yang kedua, biaya penanggungan atau underwriting dan pendistribusian lebih mahal daripada utang. Karena dalam saham biasa, belum tentu kita mendapatkan laba yang besar, namun untuk penanggungan dan pendistribusian itu biayanya cukup mahal. Nah, yang ketiga, penjualan saham biasa dapat meningkatkan hak suara atau hak pengendalian yang dimiliki oleh pemegang saham. Misalnya dia merupakan pemegang saham terbesar. Jika kita menjual lagi, maka mereka akan membeli saham kita sehingga hak mereka sebagai pemegang saham semakin tinggi tentunya. Nah, yang keempat yaitu dividen saham biasa tidak bisa digolongkan sebagai biaya untuk mengurangi pajak. Nah, jadi pajak kita tidak akan berkurang dengan adanya dividen saham biasa. Nah, yang kelima yaitu perusahaan yang lebih banyak menggunakan saham biasa dibandingkan dengan utang mempunyai biaya modal yang lebih mahal. Karena untuk menggunakan saham biasa otomatis kita harus memiliki modal. Dan untuk laba yang didapatkan dari saham biasa belum pasti selalu besar, sehingga biaya modal yang kita miliki tentunya lebih banyak dibandingkan kita menggunakan utang. Baiklah, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Rahadi, NIM 19059069 dari kelompok 7. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pendanaan saham biasa. Yang pertama, saham unggulan atau blue chip stock adalah saham biasa dari suatu perusahaan yang dikenal familiar secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan manajemen yang berkualitas. Saham ini memiliki likuiditas yang tinggi atau transaksi yang besar secara nilai atau frekuensi, karena saham ini diketahui oleh para investor baik dalam hasil produknya maupun perusahaannya. Yang kedua, saham bertumbuh atau growth stock adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham-saham lainnya, sehingga mempunyai PER yang tinggi. Saham jenis ini menandakan bahwa perusahaan masih bisa bertumbuh dengan strategi manajemen pertumbuhan seperti ekspansi bisnis atau efisiensi modal. Yang ketiga, saham bertahan atau defensive stock adalah saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu yang berkaitan dengan dividen, pendapatan, dan kinerja pasar. Saham jenis ini biasanya memimpin dalam industrinya dan mempunyai kapitalisasi pasar yang besar.
Yang keempat yaitu saham siklikal atau cyclical stock. Adalah saham yang cenderung nilainya naik secara cepat saat perekonomian mengalami peningkatan dan juga jatuh secara cepat saat perekonomian mengalami penurunan. Kenaikan atau penurunan saham terjadi periodik sesuai siklus masing-masing perusahaan. Yang kelima, saham non-siklis. Saham non-siklis adalah saham-saham perusahaan yang memproduksi barang-barang kebutuhan umum yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi. Misalkan, seperti kebutuhan alat mandi dan kebutuhan dasar pokok lainnya. Yang keenam, saham musiman atau seasonal stock. Adalah saham perusahaan yang penjualannya bervariasi karena berdampak musiman. Misalkan, saham perusahaan yang naik pada masa menjelang lebaran ataupun tahun baru, seperti pusat-pusat perbelanjaan. Yang ketujuh, saham spekulatif atau spekulatif stock. Adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi dan kemungkinan tingkat imbal hasilnya rendah atau negatif. Selanjutnya, perhitungan biaya modal dari sumber dana saham biasa. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki 600.000 lembar saham yang beredar dan dijual pada harga $100 per lembarnya. Untuk membiayai proyek baru, perusahaan perlu mencari tambahan dana sebesar $10.500.000 dan ingin melakukannya dengan right offering. Harga subscription atas saham baru adalah $70 per lembarnya. Harga subscription atau harga penerbitan ditentukan di bawah harga pasar sekarang. Adalah untuk menjamin terjualnya semua saham baru. Tentukanlah berapa banyak saham baru yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan dana yang diinginkan, serta jumlah right yang diperlukan untuk membeli satu lembar saham dan nilai teoritis dari satu right. Jawabannya adalah sebagai berikut. Untuk menentukan jumlah saham baru yang akan dijual, maka rumusnya adalah jumlah saham baru yang akan dijual sama dengan dana yang diinginkan didapat dibagi dengan harga subscription, yaitu $10.500.000 dibagi dengan $70 sama dengan 150.000 lembar. Sedangkan untuk mencari jumlah right yang diperlukan untuk membeli satu saham, yaitu jumlah saham yang beredar semula dibagi dengan saham baru yang akan dijual, yaitu 600.000 dibagi dengan 150.000, yaitu sama dengan 4 rights. Sedangkan untuk mencari harga saham baru sama dengan harga subscription ditambah dengan jumlah right, yaitu $70 ditambah dengan 4 rights. Nilai teoritis satu right sama dengan harga pasar saham ditambah dengan right dikurang dengan harga subscription dibagi dengan jumlah right yang diperlukan ditambah dengan harga pasar saham X right sama dengan 600.000 lembar dikali dengan $100 ditambah dengan $10.500.000 sama dengan dibagi dengan 600.000 ditambah 150.000 sama dengan $94 dikurang dengan $70 dibagi dengan 4 yaitu $6. Jadi nilai teoritis right atau R sama dengan PX dikurang S dibagi dengan N, atau R sama dengan pounds dikurang S yaitu $100 dikurang $70 dibagi dengan 4 ditambah dengan 1 sama dengan $6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ahmad dengan NIM 1905971 dari kelompok 7. Baiklah, saya akan memberikan contoh saham dalam dunia nyata. Di sini saya mengambil contoh dari PT Indofood.
besarnya kepemilikan saham pada tanggal 31 Desember tahun 2015 dan 2014 yaitu PT Indofood memiliki total saham sebesar 4.695.839.000, sedangkan masyarakat dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5% yaitu dengan total 1.135.115.000. Maka total saham yang dimiliki PT Indofood yaitu sebesar 5.830.954.000. Untuk persentase kepemilikannya, PT Indofood yaitu sebesar 80,53%, sedangkan masyarakat dengan total 19,47%. Selanjutnya, besarnya kepemilikan saham PT Indofood pada tanggal 31 Desember tahun 2016 dan 2015 yaitu PT Indofood memiliki total saham sebesar 9.391.678.000 dan masyarakat dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5% dengan total 2.270.230.000. Maka total saham yang dimiliki PT Indofood yaitu sebesar 11.661.908.000. Untuk persentase kepemilikannya masih sama dengan persentase di tahun sebelumnya, yaitu PT Indofood sebesar 80,53% dan masyarakat dengan total 19,47%. Baiklah, itu tadi persentase dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih karena sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.